Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fioni Atika Fedanti dengan NIM 2019-216. Nah, dibuatnya video saya kali ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah manajemen law firm kelas B yang diampu oleh Ibu Tino. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bisnis plan atau rencana bisnis saya apabila nanti saya memiliki firma hukum. Nah, yang pertama adalah visi, yaitu memberikan bantuan-bantuan hukum secara profesional, baik dalam bidang litigasi atau di dalam pengadilan, dan non-litigasi, yaitu di luar pengadilan, kepada masyarakat luas tanpa membedakan agama, ras, suku, dan latar belakang sosial. Selanjutnya adalah misi, yaitu yang pertama, memilih para advokat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tinggi di bidangnya, baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara ataupun hubungan industrial. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan lingkungan kerja yang memprioritaskan pendekatan kekeluargaan, berkelanjutan, dan manusiawi. Nah, kalau lingkungan kerja kita itu nyaman dan um, sudah seperti keluarga, maka bekerja pun kita juga akan maksimal, akan nyaman, sehingga memberikan pelayanan kepada konsumen pun juga akan menjadi baik. Nah, selanjutnya adalah dinamis dalam pengembangan pengetahuan tentang hukum yang berkembang. Nah, hukum ini kan bersifatnya dinamis, sehingga selalu bergerak dan selalu berubah. Sehingga kita sebagai advokat atau lawyer harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar kita dapat tidak ketinggalan arus atau tidak ketinggalan zaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan kepada konsumen dengan baik dengan uh, dengan zamannya mereka seperti itu. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi dan job desk mereka masing-masing. Nah, untuk struktur organisasi, yang pertama ada CEO atau founder, presiden director, lalu ada seksi operasional dan seksi perlengkapan. Nah, untuk firma hukum sendiri itu pasti diisi dengan lawyer atau advokat. Nah, mungkin istilah-istilah seperti associate lawyer, senior lawyer, atau junior lawyer, istilah yang sangat amat berkaitan dengan struktur atau jenjang karir advokat dalam firma hukum. Nah, meskipun demikian, tiap-tiap firma hukum itu namanya selalu berbeda, tidak selalu sama, tidak selalu associate lawyer, tidak selalu senior lawyer atau junior lawyer, seperti itu. Nah, jenjang karir dan pola pengangkatan di firma hukum sendiri itu dapat ditentukan berdasarkan masa kerja, prestasi kerja, ataupun ukuran-ukuran yang lain. Nah, dalam struktur organisasi yang saya buat ini lebih ke solo law firm ya, di mana CEO atau founder ini pasti adalah advokat dan lawyer juga yang pasti memiliki tugas atau fungsi seperti mengembangkan rencana bisnis, seperti rencana operasional, lalu membuat strategi pemasaran, lalu menetapkan visi dan misi perusahaan, membentuk dewan direksi atau divisi-divisi. Nah, lalu ada presiden director di mana lebih kepada orang yang mengatur divisi yang ada di bawahnya. Nah, kita ke perlengkapan, di mana sesi perlengkapan ini dibagi dua, yaitu keuangan dan administrasi. Sebenarnya dua bidang ini memiliki fungsi yang mirip. Nah, tujuannya dari adanya administrasi dan keuangan ini apa sih? Yaitu untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah firma hukum di sini, agar sistem keuangan yang terdapat dalam firma hukum ini bisa dilakukan dengan baik. Tujuan lainnya itu untuk mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan, untuk mempermudah kegiatan transaksi keuangan, karena setiap transaksi keuangan itu harus bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya juga untuk mempermudah pihak-pihak
manajer atau presiden director adalah mengetahui kondisi keuangan firma hukum dalam kurun waktu tertentu. Lalu tugas divisi perlengkapan yang lainnya adalah mengurus surat-surat berharga perusahaan, karena dalam firma hukum pasti terdapat banyak sekali dokumen-dokumen yang penting, sehingga harus ada bagian yang dapat merapikan atau mengurus dokumen-dokumen tersebut. Nah, tugasnya itu mungkin meliputi pencatatan, menyimpan surat berharga sesuai dengan kebijakannya, sehingga itu maka administrasi dan keuangan sangat membutuhkan keterampilan khusus seperti pengetahuan dasar tentang seluk-beluk surat berharga sampai dengan pengarsipan. Lalu selanjutnya adalah divisi operasional, di mana di sini mungkin tempatnya para advokat atau lawyer bekerja. Yang pertama di divisi operasional ini ada di bidang pidana, yang kedua perdata, dan yang ketiga tata usaha negara. Ini juga mungkin bisa hubungan industrial juga. Nah, dalam bidang pidana ini meliputi pengaduan sekaligus penyelesaian tuntutan maupun penggantian atau atas kerusakan barang tertentu. Nah, dengan begitu firma hukum dapat memberikan penanganan sekaligus pendampingan kepada hukum pidana. Nah, yang kedua adalah bidang perdata. Layanan itu dapat meliputi penanganan gugatan perdata yang meliputi wan prestasi dan perbuatan melawan hukum atau PMH dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah tata usaha negara dan hubungan industrial, yaitu layanan firma hukum yang berupa sengketa tentang perburuhan dan ketenaga-kerjaan dan juga ketatanegaraan. Hal ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan industrial di antara pengusaha dengan buruh, itu tentang sengketa ketenaga-kerjaan. Nah, dalam menyelesaikan kasus juga itu terdapat litigasi dan non-litigasi. Litigasi sendiri adalah penanganan kasus-kasus yang telah terlanjur menjadi sengketa hukum. Nah, jasa advokat ini sangat amat diperlukan untuk mengurus dan menyelesaikan kasus atau sengketa-sengketa hukum tersebut di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai pelayanan advokasi. Nah, untuk non-litigasi adalah penanganan kasus-kasus hukum di luar pengadilan. Nah, jasa advokat diperlukan untuk melakukan penyuluhan pendidikan hukum yang berkaitan tentang permasalahan hukum. Yang kedua, memberikan pendidikan lanjutan kepada para legal sebagai upaya untuk peningkatan kualitas. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan radio untuk mengadakan diskusi interaktif tentang masalah hukum. Nah, sekian penjelasan saya mengenai firma hukum. Semoga dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.